Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, disingkat PPP. Pertemuan kelima ini saya akan lanjut menjelaskan mengenai Jadwal Induk Produksi atau JIP. Atau mungkin lebih terkenalnya MPS ya, Master Production Schedule. Itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan satu video singkat mengenai What is Scheduling? Sumbernya dari Learn for Dreams YouTube channel. Jadi sebelum saya bicara mengenai MPS yang advance, saya akan memberikan video singkat mengenai basicnya dulu, yaitu mengenai scheduling itu sendiri. Apa sih scheduling itu? Kira-kira seperti itu. Oke, kita tonton saja dulu ya. Hello students and welcome back to the channel. Today we will see what is scheduling, type of scheduling and the MPS, that is Master Production Schedule. Now let's start with the definition. Scheduling is the process of establishing the policies, procedure and documentation for planning, developing, managing, executing and controlling the project schedule. There are two types of scheduling. Those are forward scheduling and backward scheduling. Now let's see what is forward scheduling. In forward scheduling, all the activities are scheduled from the date of the planned order release to the due date. Consider Operation A, Operation B and Operation C are to be performed to get the finished or the final product. There are various departments working on the same product. Now, where this forward scheduling is used? Forward scheduling is used in steel mills and machine tool manufacturers. Now, let's see what is backward scheduling. In the backward scheduling, all the activities are scheduled from the due date. See carefully the direction of the arrow. Scheduling starts from due date to date of order release. Backward scheduling is used in assembly type industries and in job shops. Now moving towards Master Production Schedule, that is MPS. Let's see the definition. The Master Production Schedule is a plan for the production of individual final items. The entire production plan is divided into periodic plans. Now the inputs required for MPS. These inputs are aggregate production plan, customer order, forecasted demand and initial inventory information. Now let's see the advantages of Master Production Schedule. The very first is effective cost control. It is because of the accurate estimation of material requirements and delivery dates. The next one is shortage prevention. It prevents any form of inventory shortage within scheduling. The next one is adjustments. It easily makes adjustments to any form of fluctuation in demand, which also minimizes the waste. And the last one is improves efficiency. This is the biggest advantage of Master Production Schedule. So students, this was all about the scheduling. Hope you enjoyed learning. For more updates, subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Hello. Oke, kira-kira seperti itu ya basicnya mengenai scheduling itu sendiri. Berikutnya saya masuk ke materinya, yaitu definisi dari MPS atau Master Production Schedule. Apa itu MPS? Jadi MPS di sini adalah satu set ya perencanaan yang menggambarkan berapa sih jumlah yang akan dibuat untuk setiap end item atau final itemnya, produk akhir ya, pada suatu planning period tertentu. Jadi mungkin bisa dilihat di sini, semoga nggak terlalu kekecilan ya. Jadi MPS ini utamanya kita merencanakan mulai dari order yang di plan order atau order yang direncanakan, lalu forecasted demand atau demand yang peramalan permintaannya, lalu availability-nya apa saja dari inventory-nya,
initiated production dan subcontract quantities-nya, ini adalah semua input, di mana kita di MPS ini diproses berdasarkan capacity constraint-nya, production policies, product characteristic, dan financial consideration. Lalu kita juga memasukkan planning horizon dan calendar shift time-nya untuk membuat scheduling atau master scheduling-nya, di mana nanti output-nya adalah when and how much to produce for each product. Jadi kapan dan berapa banyak yang dapat diproduksi untuk tiap produknya gitu. Lalu dari situ juga dari MPS ini kita bisa merencanakan capacity planning gitu. Jadi kira-kira seperti itulah input dan output dari MPS ini. Oke, next adalah fungsi MPS. Ada 4 fungsi utama dari MPS ini. Yang pertama adalah kita bisa dari MPS ini menyediakan atau memberikan input utama pada sistem MRP, Material Requirement Planning, yang merupakan materi di materi berikutnya ya. Lalu kita juga bisa menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan juga pembeliannya. Yang ketiga, kita bisa memberikan landasan awal atau basisnya untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan juga kapasitas produksinya. Yang terakhir, juga memberikan landasan awal untuk janji penyerahan produk atau delivery promise. Jadi misalnya kita berjanji, kita ingin mengirimkan produk ini pada tanggal sekian, kita bisa menentukan tanggalnya itu berdasarkan MPS ini gitu. Jadi nggak asal menentukan, wah saya mau produksi ini, saya akan kirimkan minggu depan. Nggak asal seperti itu, tapi harus ada planningnya juga, yaitu dari MPS ini. Oke, next ya. Berikutnya adalah aktivitas MPS secara garis besar adalah seperti ini. Jadi mungkin ini versi simpelnya dari gambar yang tadi saya jelaskan ya, bahwa inputnya itu berdasarkan dari data permintaan atau forecast demand-nya, lalu status inventory-nya, agregat planning-nya, data perencanaan, dan informasi RCCP. RCCP ini juga nanti masuk ke dalam processing-nya, di mana RCCP ini adalah Rough Cut Capacity Planning, di mana itu merupakan suatu penentuan tingkat kecukupan sumber daya yang direncanakan dulu untuk melaksanakan MPS ini gitu. Nah, data permintaan ini biasanya berkaitan dengan sales forecast dan juga order gitu. Lalu inventory-nya itu berdasarkan dari informasi yang ada di on hand dan juga alokasi stoknya. Aggregate planning yang seperti saya jelaskan di materi sebelumnya itu untuk memberikan batasan-batasan pada MPS. Jadi MPS ini merupakan disaggregate dari aggregate planning gitu. Derivatifnya dari aggregate planning yang hanya sebagian saja menjadi master plan-nya. Oke. Lalu data perencanaan itu berdasarkan seperti misalnya dari aturan pemesanan, dari safety stock-nya, atau dari waktu tunggunya, lead time-nya. Dan lalu informasi RCCP ini itu melihat dari kita kebutuhan dari kapasitasnya, lalu untuk memvalidasi MPS ini gitu kira-kira. Oke, jadi dari input ini kita masuk ke proses penjadwalan ini, lalu berdasarkan RCCP-nya kita bisa memvalidasi dengan inputnya adalah MPS ini yang bisa menentukan lagi untuk data input dan juga proses penjadwalannya gitu. Oke, jadi inilah aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan output berupa MPS. Oke. Berikutnya adalah format MPS secara standarnya adalah seperti ini. Ada nama dan nomor itemnya. Ada periodenya berapa lama MPS-nya ini. Ada ramalan kebutuhan atau forecast demand-nya. Aktual ordernya berapa sih order yang sebenarnya. Ada PAB, Projected Available Balance. Ini akan saya jelaskan nanti. Jumlah yang bisa dijanjikan untuk delivery promise. ATP, Available to promise, dan jadwal produksinya, master schedule-nya. Ini kira-kira item-item atau poin-poin yang mesti ada di MPS tersebut. Formatnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Saya buat jadi 2 slide karena terlalu kecil kalau saya buat jadi 1 slide ya. Jadi ada item number-nya, ada lead time-nya berapa. Lalu kita buat dalam bentuk time bucket seperti ini. Kotak-kotak berbentuk waktu. Bisa 1 bulan atau 1 minggu. Tergantung ada past due-nya. Itu adalah lewat jatuh temponya. Description-nya, ini apa yang diproduksinya, safety stock-nya, demand time fence, DTF, planning time fence, PTF, lalu period, forecast, actual order, PAB, project available balance, ATP, available to promise, dan master schedule-nya. Oke, jadi di time bucket ini kita bagi-bagi, kita adakan pembagian planning period yang digunakan dalam MPS gitu ya. Lalu
period ini di sini, ini adalah time bucket yang dipilihnya. Apakah minggu pertama atau bulan pertama, tergantung berapa menggunakan satuan apa. Aktual ordernya adalah jumlah order yang sudah diterima. Jadi yang sudah aktualnya berapa gitu, bukan planning lagi. PAB atau Project Available Balance itu adalah perkiraan jumlah sisa pada akhir produk periode ini gitu. Jadi berapa sih jumlah sisanya di akhir gitu. Available to Promise, ATP, adalah jumlah yang bisa dijanjikan kepada konsumen untuk dipenuhi. Jadi berapa jumlah yang available untuk dipenuhi kepada konsumen gitu. Forecast di sini kita menggunakan data dari peramalan, actual order dari bagian marketing ya, berapa actual ordernya. Lalu master schedule ini merupakan hasil dari disagregasi dari planning agregat. Safety stock sesuai dengan namanya adalah stok untuk safety-nya, di mana itu adalah stok cadangan atau stok tambahan dari item yang direncanakan untuk berada dalam inventory sebagai stok pengaman. Gunanya apa? Untuk mengatasi kalau misalnya ada fluktuasi permintaan. Makanya kita butuh safety stock. Kalau misalnya ada tiba-tiba extra order, kita udah ready gitu, udah ada cadangannya untuk kira-kira di delivery. Itu kira-kira mengenai format MPS secara garis besar ya. Berikutnya saya masuk ke, ini saya akan menjelaskan yang DTF dan PTF ini. Ini masuknya ke time phase plan. Di mana time phase plan adalah suatu penyajian plan atau rencana di mana semua data dalam hal ini demand, order, inventory itu disajikan dalam time bucketnya. Panjangnya atau periodenya ini tergantung produknya. Bisa dalam bentuk bulanan, kuartalan, mingguan, dan lain-lain. Dia tergantung berapa lama si produknya itu produksinya gitu. Ada juga time fence, di mana time fence adalah batas waktu penyesuaian pesanan. Di mana, nah ini, time fence ini ada dua jenis, yaitu demand time fence, DTF, dan planning time fence. Yang dua ini. Apa itu demand time fence? Itu adalah suatu periode mendatang, periode future period dari MPS, di mana di periode ini perubahan-perubahan terhadap MPS tidak diizinkan atau sudah di-lock gitu ya. Sedangkan yang satu lagi adalah PTF, planning time fence, itu adalah suatu periode mendatang dari MPS juga, tapi dalam hal ini di periode ini perubahan-perubahan terhadap MPS itu dapat dievaluasi. Itu kira-kira bedanya DTF dan PTF. Kalau DTF udah lock, tidak bisa diubah. Kalau PTF masih bisa dievaluasi gitu. Lebih jelasnya lagi untuk time fence ada dibagi menjadi 3 zona gitu ya. Ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Ini untuk zona sekarang, yaitu dari now sampai DTF itu masuk ke zona 1. Lalu dari zona awal zona 2 sampai akhir zona 2 itu masuk PTF, dan ini masuk ke planning horizon untuk zona 3 ini. Zona 1 ini maksudnya masuk ke actual demand dan lebih ke assembly lead time, di mana ini PAB ini dihitung dari actual demand. Dan perubahan demand ini tidak dilayani gitu ya. Lalu untuk MPTF ini masuk ke kumulatif dari lead time, di mana di daerah ini demand itu boleh berubah dan perubahannya itu masih bisa dilayani sepanjang material dan kapasitasnya tersedia. Jadi kalau yang DTF ini sudah lock ya, sudah fix, sudah tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau yang di zona 2 ini, PTF ini bisa berubah untuk demand-nya. Lalu zona 3, planning horizon, untuk perubahan demand itu pasti dilayani gitu ya. Jadi untuk jenis ordernya lebih ke plan order gitu. Kalau yang DTF kan order biasa, lalu ini firm plan order, dan yang ke planning horizon itu lebih ke planning order gitu ya. Oke. Penjadwalan kembali order atau reschedule order itu lebih ke master scheduler dengan approval dari manajemennya. Ini masuk ke ya ini tadi assembly lead time. Sedangkan kalau yang sampai PTF itu masuk ke cumulative lead time. Kira-kira seperti itulah time fence-nya atau pembagian dari zona-zona time fence. Mulai dari DTF, lalu sampai PTF, sampai dengan planning horizon. Oke? Itu kira-kira mengenai basicnya mengenai MPS ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.